Halo, salam sehat bagi semuanya. Kembali lagi dengan kami tim KKN PPM UGM Sarangan. Di seri video edukasi yang ketiga ini, kita akan berbagi tips mengenai cara-cara memulai bisnis di Shopee dan tips-tips menarik di dalamnya. Penasaran? Langsung saja check this out. Sebelumnya, di video yang kedua kita telah berbagi mengenai hal-hal teknis dalam memilih toko online yang tepat, sampai pada alur kerja toko online itu sendiri. Nah, di video kali ini kita akan khusus berbagi mengenai cara memulai membuka toko online di Shopee dan kenapa Shopee, bisa cek di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama, lakukan pendaftaran akun Shopee. Pendaftaran di sini cukup simpel dan mudah, tinggal buka aplikasinya dan jalankan. Pendaftaran di sini bisa melalui email dan nomor HP. Silakan pilih yang paling mudah bagi Anda. Isikan nomor HP, kemudian verifikasi, dan buatlah password akun Anda. Yang terpenting, selalu ingat password yang Anda gunakan. Lanjut pada pengisian data diri. Nama di sini cukup isikan nama sesuai identitas Anda. Nah, pada username, pikirkan baik-baik dalam membuat username, karena di sini nantinya akan menjadi nama toko dan bersifat permanen atau tidak dapat diubah. Sehingga berikan nama sebaik mungkin agar terlihat profesional. Lalu pastikan memberikan data-data yang benar sesuai identitas Anda, agar aman ketika suatu saat Shopee melakukan verifikasi data Anda. Dan selalu ingat kembali, pastikan nomor HP yang Anda gunakan selalu aktif, agar kedepannya tidak bermasalah. Lanjut pada tips yang kedua. Setelah memiliki akun Shopee, lakukan pendaftaran toko. Toko ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menawarkan berbagai produk penjualan kita. Isikan data-data dengan benar dan kata-kata menarik bagi pembeli. Selalu ingat untuk melengkapi deskripsi tokomu, karena bagian ini merupakan bagian yang akan pertama kali pembeli lihat. Cantumkan foto toko yang baik dan deskripsi yang jelas. Deskripsi yang jelas akan meyakinkan calon pembeli bahwa toko Anda memiliki produk yang berkualitas. Namun, tetap selalu waspada agar Anda tidak mencantumkan informasi pribadi seperti nomor telepon pada publik untuk menghindari berbagai modus penipuan. Ini adalah contoh pentingnya melengkapi deskripsi toko di Shopee. Yang Anda lihat saat ini adalah halaman yang akan pertama kali pembeli lihat saat mengunjungi toko Anda. Maka, tampilkan foto deskripsi menarik agar pembeli langsung yakin saat pertama kali melihat toko Anda. Sekali lagi, jangan pernah mencantumkan nomor telepon di sini untuk menghindari berbagai modus penipuan by telepon. Pembeli dapat menghubungi Anda melalui chat sehingga nomor WhatsApp tidak diperlukan di sini. Lanjut pada tips yang ketiga. Mulailah untuk menjual produk jualan Anda di Shopee. Silakan unggah dengan foto produk sebaik mungkin. Bila memungkinkan, Anda dapat mencari foto secara terpisah di Google. Atau bila Anda menggunakan foto Anda sendiri, pastikan fotonya jelas, detail, sehingga dapat menarik pembeli. Cantumkan deskripsi produk sejelas mungkin. Untuk varietas tanaman, mungkin Anda dapat menambahkan informasi dari internet atau berbagai sumber lainnya, sehingga pembeli dapat memastikan tanaman tersebut cocok dengan lingkungannya, agar pembeli tidak salah pilih. Kemudian lengkapi informasi-informasi lain, bagaimana yang diperlukan, seperti berat pengiriman, kategori produk, dan lain sebagainya. Pada pemilihan jasa pengiriman di sini, pastikan Anda memilih jasa pengiriman yang tersedia di wilayah Anda. Dan setelah Anda yakin dengan produk Anda, silakan simpan dan pastikan produk Anda telah berhasil Anda unggah. Lanjut pada tips yang keempat. Sebelum Anda menentukan harga produk Anda, pertimbangkan faktor lain seperti biaya pengemasan saat Anda mengirimkan produk, dan yang terpenting, lakukan riset atau melihat harga produk yang sama dengan yang Anda jual di Shopee. Ini penting agar harga yang Anda tuliskan tidak terlalu mahal atau terlalu murah di pasar. Di awalan, mungkin sulit untuk menentukan harga yang pas, tapi sedikit tips bagi pemula. Untuk pertama menggait pembeli, lebih baik mengambil untung sedikit tapi continue, daripada mengambil sekali untung dengan yang besar tapi tidak continue. Pada contoh ini, setelah saya mengetahui pasaran anggrek dari harga 9.000 hingga 25.000 dengan berbagai kondisinya, saya mengambil 17.000 sebagai harga yang pas dengan kondisi produk tanaman yang saya jual. Lanjut pada tips yang kelima mengenai pengiriman produk. Silahkan Anda terlebih dahulu melengkapi alamat utama toko Anda dengan lengkap dan jelas. Setelah itu,
Pilih jasa kirim yang akan Anda gunakan untuk mengirimkan produk-produk Anda nantinya. Pilih jasa kirim yang tersedia di dekat wilayah Anda. Saat pesanan masuk, Shopee akan mengirimkan notifikasi kepada penjual, dan Anda tinggal melakukan konfirmasi pengiriman pesanan. Di sini Anda cukup menekan tombol konfirmasi. Saat konfirmasi pesanan, Anda akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu antar ke counter atau pick up. Pilih antar ke counter jika Anda akan menyerahkan paket Anda ke kantor pengiriman langsung, atau pilih pick up sehingga Anda hanya perlu menunggu di rumah dan paket Anda akan dijemput oleh kurir untuk dikirimkan ke pelanggan. Setelah Anda memilih salah satu, akan muncul nomor pengiriman atau nomor resi. Nomor inilah yang perlu Anda tuliskan saat Anda menyerahkan barang pesanan yang telah Anda kemas pada layanan pengiriman. Pada jasa kirim, semua ongkos kirim ditanggung oleh Shopee maupun pembeli. Anda tinggal menyerahkan barangnya saja dan tidak ada biaya tambahan di sini. Lanjut pada tips yang keenam mengenai pembatalan pesanan. Terkadang setelah pesanan masuk, ada beberapa pembeli yang melakukan pembatalan pesanan. Hal ini tetap aman, karena pembeli tidak dapat melakukan pembatalan pesanan secara sepihak, karena penjual harus mengkonfirmasi apakah pembatalan disetujui atau tidak. Bila Anda dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, ada hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, Anda menghubungi pembeli melalui kolom chat Shopee, kenapa pembeli melakukan pembatalan pesanan. Apabila alasan yang diberikan oleh pembeli baik dan terasa sopan, maka Anda bisa melakukan persetujuan atas pembatalan yang diusulkan. Namun apabila alasan terasa kurang masuk akal bagi Anda dan pesanan sudah Anda packing, saran kami tetap lakukan proses pesanan dan pengiriman produk, karena terlalu lama diskusi dengan pembeli akan menghabiskan banyak waktu Anda. Lanjut mengenai tips yang ketujuh, yaitu penarikan uang atau penghasilan, di mana mekanisme mengenai alur uang masuk telah kami jelaskan di video sebelumnya, di mana uang baru akan dikirim pihak Shopee kepada penjual setelah pesanan sampai. Tetap tenang, uang sudah ada di pihak Shopee selama Anda mengirimkan barang, sehingga tidak ada pelanggan kabur tanpa membayar. Untuk melakukan penarikan uang, pastikan Anda telah mengisi nomor rekening dengan benar pada aplikasi Shopee. Uang akan masuk setelah 1-2 hari masa kerja. Lanjut pada tips yang ke-8 mengenai promosi yang baik. Nah, tips bagi toko yang baru mulai merintis, pastikan Anda selalu mengikuti program promosi di Shopee agar lebih banyak orang mengetahui produk yang Anda jual di toko Anda. Yang terpenting, daftarkan selalu toko Anda pada program gratis ongkir Shopee, di mana dengan program ini, nantinya Shopee akan menanggung seluruh ongkos kirim dari pengiriman produk Anda. Dan ini menjadi hal utama di Shopee yang akan membuat banyak orang tertarik untuk membeli barang di toko Anda. Selain itu, lakukan promosi produk Anda dengan sosial media yang Anda miliki. Dapat melalui status WhatsApp, personal chat WhatsApp, melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya. Lanjut pada tips yang ke-9 mengenai respon chat di Shopee. Selalu balas dengan ramah dan cepat pesan atau pertanyaan yang masuk di chat toko. Semakin cepat cara membalas pesan kepada calon pembeli akan membantu meningkatkan performa toko. Satu yang perlu diingat, respon chat calon pembeli sewajarnya. Bila mengarah pada hal yang mencurigakan, silakan pilih untuk tidak menanggapinya. Masuk pada tips yang terakhir, yaitu tips ke-10 untuk mengingatkan selalu waspada, di mana selalu waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan dan selalu konsultasikan permasalahan yang mencurigakan pada layanan customer service Shopee. Customer service Shopee akan siap sedia membantu menyelesaikan berbagai permasalahan Anda mengenai tentang jual beli di Shopee. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan yang sangat teknis. Bagaimana agar menjamin kualitas tanaman sebelum dikirimkan? Untuk itu, silahkan simak dalam modul pendamping yang dapat diunduh melalui link pada deskripsi video ini. Di dalamnya kami telah berbagi kumpulan tips mengenai pengiriman, dan tips tambahan untuk memulai usaha di Shopee bagi pemula sebagai pelengkap video yang kami berikan. Oke, mungkin sekian dari rangkaian video edukasi kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kurang kata. And finally, have a nice day.